Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TMB Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, jurusan Teknik Elektromedik. Di sini kami akan memperlihatkan bagaimana video tutorial tentang bahasa pemrograman tugas kedua yang berjudul fungsi di dalam fungsi. Tugas pemrograman ini diampu oleh dosen Ibu Indah Rusdiah Sofiani. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Ardina Sinta Pitaloka, dengan NIM 2016-301-0051, Hanifah Ainun Majid, dengan NIM 2016-301-0072, dan Mila Kemalasari dengan NIM 2016-301-0073. Sebelum masuk ke tugas, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi, karena fungsi digunakan dalam tugas ini. Apa sih itu fungsi? Fungsi adalah satu blok kode yang melakukan tugas tertentu, atau satu blok instruksi yang dieksekusi ketika dipanggil dari bagian lain dalam suatu program. Apa sih tujuan fungsi ini? Tujuan fungsi ini yaitu untuk memudahkan dalam pembuatan program dan menghemat ukuran program. Oke, di sini langsung saja. Pertama, kita mencari aplikasi yang kita gunakan. Di sini kita menggunakan aplikasi C++, yaitu Kitty. Kita buka aplikasinya. Tunggu lain. Oke, di sini sudah muncul. Ketika kita akan melakukan project yang baru, maka kita harus klik new project, terus kita console application, klik choose. Ini adalah untuk penulisan judul, dan ini adalah untuk penyimpanan file yang kita buat. Misalnya di sini judulnya kita buat tugas kedua yang berjudul fungsi dalam fungsi. Di sini tidak boleh menggunakan spasi. Dan setelah itu kita next lagi dan finish. Dan setelah muncul seperti ini, kita bisa langsung membuat tugas yang akan kita buat. Di sini kita masih menggunakan soal pada tutorial pertama yang dulu kita buat. Di sini kita akan membuat fungsi, misalnya int belanja Indah Ceko. Di sini fungsi memiliki ciri, yaitu selalu diikuti dengan kurung buka dan diakhiri dengan tutup kurung. Diusahakan jangan pakai spasi. Dan kita enter, kita kasih kurawal dan kita enter, maka akan secara otomatis tutup kurawal akan mengikuti.
sini kita akan membuat variabel int by, karena di tutorial pertama Bu Indah itu membeli beberapa jajanan di mall dan membeli yaitu by yang pertama by avocado fruit sama dengan avocado fruit. Di sini Bu Indah membeli avocado fruit sebanyak 30, sehingga dikali 30 gelas avocado fruit. Jangan lupa titik koma. Yang kedua, Bu Indah membeli by croissant, membeli jajanan croissant sama dengan Bu Indah membeli jajanan croissant sebanyak 50 jajan, sehingga dikali 50 jumlah croissant. Jangan lupa titik koma. Selanjutnya bikin variabel lagi int Bu Indah membeli alcompare by alcompare sama dengan sebanyak Bu Indah membeli alcompare sebanyak 10, sehingga kita kalikan 10 jajanan alcompare. Jangan lupa titik koma, sehingga di sini int variabel jumlah semua kita tambahkan. Di sini kita tambahkan dan masukkan di sini. Kita namai all semua yang dibeli Bu Indah. All by di sini kita kalikan tambah, kita ini masukkan ke sini, misalnya by, di sini sudah langsung muncul dan kita pilih avocado float karena pertama di sini avocado float, maka di sini langsung kita pilih dan klik enter. Ditambah by croissant karena yang kedua adalah croissant, maka tambah croissant. Ditambah lagi dengan by langsung saja enter. Jangan lupa titik koma. Selanjutnya di sini Bu Indah membeli beberapa jajanan ini akan terkena pajak, sehingga di sini kita membuat variabel kena pajak. Misalnya kita bikin variabel sini tulis kena pajak sama dengan pajak di fungsi. Kita bikin fungsi lagi, usahakan jangan pakai spasi. Di sini kita tulis
Ini kita masukkan dalam fungsi kena pajak. Al by, langsung enter, dan pajak. Misalnya pajak di sini kita misal PPN. Dan fungsi di sini ditambahkan dengan yang ada di sini yang sebelum kena pajak. Al by, langsung saja enter. Jangan lupa titik koma. Kita bikin lagi variabel final resultnya. Di sini hasil dari sini kita masukkan di sini. Berarti kena pajak kita tulis kena pajak, langsung aja enter, dikurangi karena Bu Indah membeli ini ketemu dengan Sandiaga Uno dan diberi diskon, sehingga di sini kena pajak di sini dikurangi dengan diskon yang diberi oleh Sandiaga Uno. Di sini dibikin fungsi lagi, usahakan jangan pakai spasi, maaf. Misalnya diskon di sini kita tulis dengan diskon, dan di sini kena pajak dibawa ke dalam fungsi disk ini. Kena, langsung saja enter. Jangan lupa dan setelah itu kita return atau dikembalikan return final res, langsung saja enter, jangan lupa titik koma. Setelah itu di sini enter in variabel dari semuanya, misalkan int bayar sama dengan belanja Indah Ceko. Di sini kita taruh di sini total belanja, langsung saja enter. Di sini dimasukkan harga-harga setiap jajanan di sini dan pajak serta diskon yang dikena oleh Bu Indah. Dan di sini buy avocado float ini seharga kita di soalnya 54.000. Maka di sini kita tulis 54.000. Dan di sini harga Alkompare di soal disebutkan harganya 39.000. Sini kita tulis 9.000, dan harga dari, maaf tadi ini harga dari croissant, dan di sini harga dari Alkompare di sini dalam soal ditulis 7.500, ditulis 7.500, dan terkena pajak sebesar 10% di sini bisa ditulis dengan 0,1 sama saja dengan 10%, dan kena diskon sebesar 0,4 atau 40%. Pajak dan diskon ini juga bisa berubah-ubah. Sebelumnya di sini
variabel yang di sini kita bawa ke fungsi sebelah sini. Misalkan yang sebelah sini kita taruh ke fungsi int belanja Ida Jeko. Sini misal int kita tulis int avocado sini int Raisan lagi int Alkombare dan di sini kena pajak kita tulis bukan int, kita tulis float agar memudahkan kita. Float ppn, lagi di sini juga kena diskon, kita tulis dengan float diskon bukan memakai int lagi. Interjen diskon itu sudah seperti itu. Di sini kita bikin fungsi lagi untuk pajak dan diskonnya. Di sini kita bikin fungsi dari diskonnya. Misal int kita tulis jangan suka diikuti oleh kurung buka dan selalu diikuti kurung tutup. Kita kasih kurung kurawal dan enter akan diikuti oleh tutup kurung kurawal. Kita di sini misalnya tulis variabel int diskon sama dengan int diskon di sini misal kita tulis di sini kita menulis diskon, maka di sini harus tulis diskon dikalikan dengan diskon ini. Untuk mencari diskon ini dikalikan kena pajak di sini. Kita tulis hasil dari kena pajak di sini. Kena jangan lupa titik koma, habis itu dikembali di return dis. Jangan lupa titik koma. Di sini kita bikin fungsi lagi untuk pajak. int misalnya variabel pajak kita tulis int pajak, jangan lupa kurung tutup, kurung buka dan diikuti selalu kurung tutup, terus dikasih kurung buka kurawal dan enter selalu diikuti dengan tutup kurung kurawal. Di sini kita misalkan membuat variabel int dengan nama int pajak sama dengan belanja. Misalkan kita namai pajak di sini dengan belanja Jeko.
jajaku di sini dikali dengan PPN. Karena kita tulis di sini adalah PPN, maka dikali dengan PPN atau pajaknya. Jangan lupa koma. Setelah itu di return pajak. Setelah itu variabel yang ada di sini dimasukkan ke dalam fungsi int. Misal di sini adalah int diskon dan int kena pajak, maka kita tulis int diskon, koma int kena pajak. Dan setelah itu di sini juga kita tulis dengan int belanja ceko dan PPN. Di sini karena PPN itu menggunakan float bukan int, maka di sini tulis float PPN. Maaf, di sini ada kesalahan. Di sini bukan pakai integer, karena kalau diskon dan pajak itu menggunakan float biar memudahkan kita untuk menghitung float diskon dan float PPN. Setelah semuanya ini bisa kita pindah ke atas. Setelah itu kita cek ini ada kesalahan. Kita cek dengan build untuk mengecek apakah ada yang salah dalam tugas yang kita buat. Save all, kita tunggu. Kita tunggu hasilnya sebentar. Dan ini cuma hanya ada peringatan di sini, nggak apa-apa. Di sini berarti tidak ada kesalahan. Kalau misalkan gimana sih kesalahan itu? Misalkan di sini kita tidak memakai titik koma, maka di boot sini kita save all. Apa yang terjadi? Yang terjadi di sini, maka akan ada tanda merah-merah di sini, berarti itu salah. Kita hapus lagi. Setelah itu kita beri titik koma, kita build lagi untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan. Tunggu sebentar. Berarti sudah tidak ada kesalahan lagi. Kita di sini langsung debug. Sebelumnya kita di sini dikasih merah-merah, merah-merah atau tanda. Terus dikasih tanda merah yang ada variabelnya. Setelah itu kita klik debug, tunggu sebentar untuk mengetahui hasil akhirnya.
Kita tunggu. Di sini akan ada hasil akhirnya. Kita tunggu sebentar. Emang agak lama. Nah, berarti ini udah benar. Kita debug lagi di sini. Debug di line 13. Di sini kita buy avocado fruit. Avocado fruit ini seharga 54.000. Terus kita debug lagi. Di sini buy croissant, jumlahnya setelah kita kali croissant di sini harganya 39.000 dikali 50, maka hasilnya menjadi segini. Kita debug lagi di line 15 buy Alcompare. Maaf, tadi buy avocado fruit hasilnya segini setelah dikalikan dengan 30, dan ini buy croissant setelah dikalikan 50, maka hasilnya segini. Dan kita debug lagi. Buy Alcompare di sini kita kalikan 10. Di line 15 tadi kita kalikan 10, maka hasilnya 75.000. Total harga dari buy Alcompare. Kita debug lagi di sini. Line 16 tadi, semua yang dibelanjakan Bu Indah totalnya adalah hasilnya segini. Kita debug di 17, dan di line 17 tadi terkena pajaknya belanja Jeko-nya sebesar segini dan terkena pajak 0,1, maka pajaknya menjadi segini. Bu Indah terkena pajak sebesar 364.500. Itu kita kalau pajak kita debug lagi di ente belanja Jeko, debug lagi di final resultnya ketemu ini adalah kena pajak, dan kena pajaknya itu dikenai diskon. Gimana hasilnya? Di sini dengan kena pajak sebesar ini dan diskonnya 40%, maka Bu Indah mendapatkan diskon sebesar segini. Kita debug lagi, dan final resultnya adalah setelah itu misalnya kita di sini akan mengganti terkena pajak misalnya 20%, maka kita tinggal di sini tulis 0,2, dan di sini misalkan Bu Indah mendapat diskon sebesar 50%, maka kita tulis 0,5. Sini kita debug lagi untuk mengetahui hasilnya apakah beda dari 0,1 mendapatkan pajak 10% dan mendapatkan diskon 40% yang tadi. Kita debug lagi, maaf. Kita tunggu. Tunggu sebentar sampai di sini muncul hasil.
ada kesalahan, kita berhenti. Maaf, ada kesalahan, kita ulangi lagi. Untuk membuktikannya kita debug lagi. Tunggu sebentar sampai di sini muncul harganya dan hasil. Sebentar. Setelah itu kita debug untuk mengetahui hasilnya. Kita debug lagi, debug lagi hasilnya, kita debug lagi albo indahnya, kita debug lagi kena pajaknya. Di sini terkena pajak, di sini kita ganti tadi 20%, sini 20%, maka hasilnya jika Bu Indah belanjanya segini, maka hasilnya segini. Jika terkena pajak 20% sebelum kena. Setelah itu kita debug lagi belanja Jeko. Di sini belanja sebesar sini dan terkena pajak 20%. Kita debug lagi. Di sini final resultnya kena pajak di sini dikurangi diskon. PN diskonnya 50%. Maka hasilnya jika di sini 50%, Bu Indah kena pajak sebesar segini, maka diskonnya sebesar 729.000. Dan dan yang harus dibayar Bu Indah adalah diskon dari Bu Indah adalah sebesar 2.187.000. Itu hasilnya. Kena pajaknya ini dan diskonnya 50% terkena, sehingga pajaknya hasilnya 4.374.000. Oke, selesai. Kita close. Setelah itu, setelah semua selesai dan benar, maka kita save. Sini misalnya kita tugas kedua dan kita save. Setelah itu kita close. Mungkin cukup sekian apa yang kelompok kami berikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan mohon maaf jika banyak kesalahan yang kami perbuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.